Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Badrus di pelajaran PJOK. Nah, kali ini Pak Badrus akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tema 5 subtema 4. Nah, sebelum anak-anak memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, sekarang disiapkan bukunya dan disimak video Pak Badrus dengan baik supaya anak-anak paham. Hari ini Pak Badrus akan membahas tentang kombinasi gerak tolakan, melompat, dan mendarat. Nah, disimak baik-baik ya anak-anak. Pengertian gerakan meloncat. Meloncat adalah gerakan melompat dengan kedua kaki secara bersama-sama. Nah, ini bisa dilihat di GIF-nya ya anak-anak. Nah, ada gambar melompat dengan kedua kaki secara bersama-sama. Nah, selanjutnya gerak lompat benda. Nah, gerak lompat benda bisa menggunakan kardus, kotak, tongkat bekas atau ban bekas, dan benda lainnya. Jadi gerak melompat benda bisa disebut juga melompat halang rintang. Jadi kita melompati benda yang ada di depan kita dan tidak boleh mengenai benda tersebut. Nah, ini contoh gambarnya. Ada anak melompati kardus. Nah, selanjutnya ada gambar anak melompati ban bekas. Gerak meloncat kardus. Kali ini kita akan membahas tentang gerak meloncat kardus. Nah, bagaimana anak-anak langkah-langkah pertamanya? Nah, langkah pertamanya yaitu yang pertama, badan agak membungkuk, tangan di samping pinggang, kaki ditekuk sedikit. Nah, itu langkah pertamanya. Lalu langkah keduanya, sikap badan melayang, tangan di samping badan, kaki menolak lantai, meloncat ke atas, posisi kaki lurus ke bawah. Selanjutnya, posisi ketiga yaitu badan dan kaki ditekuk ke depan, hampir bersentuhan. Tangan ditekuk di samping badan, badan meloncat melewati kardus. Gerakan yang terakhir yaitu gerakan yang keempat, kaki lurus mendarat di lantai, badan agak bungkuk ke depan, lalu tangan ditekuk di samping badan. Nah, bisa dilihat videonya. Nah, ini contoh gambarnya, habis ini videonya. Disimak baik-baik ya anak-anak, contoh videonya. Nah, ini dia contoh video lompat kardus. Nah, jadi diusahakan saat meloncat tidak boleh menginjak kardus, dan di setiap kardus harus dikasih jarak untuk kita mendarat. Nah, kalau anak-anak tidak bisa jauh, usahakan jaraknya yang dekat-dekat saja. Supaya apa? Supaya bisa melewati kardus. Kalau tidak punya kardus, bisa diubah dengan tongkat. Nah, kalau tidak ada tongkat lagi, bisa diubah dengan ban bekas ya anak-anak. Itu tadi video meloncat kardus. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu gerak lompat jauh. Nah, lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya yang diawali dengan gerakan lari. Lompat jauh dapat dilakukan menggunakan bak pasir. Bak pasir digunakan agar tidak sakit saat mendarat. Nah, lompat jauh ini termasuk juga perlombaan di atletik anak-anak, yaitu jenis nomor lompat. Nah,
Nah, lompat jauh ini biasanya dilakukan di mana? Di bak pasir. Kenapa Pak kok harus bak pasir? Supaya mendarat tidak sakit. Kalau bak pasirnya penuh dengan batu, pasti kaki anak-anak sakit dan berdarah. Jadi diusahakan menggunakan bak pasir. Nah, pasirnya yang seperti apa? Pasirnya yang tidak ada campuran batu. Jadi pasir bisa menggunakan pasir pantai atau pasir bangunan. Nah, ini contohnya. Nah, bisa dilihat GIF-nya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, yang pertama berlari menuju area tolakan. Yang kedua, melakukan gerakan menolak dengan tumpuan pada satu kaki. Selanjutnya, bertumpu pada kaki yang kuat. Lalu gerakan ketiga, melakukan gerakan melayang. Kaki tumpuan lurus ke belakang, lalu kaki yang bungkuk tumpuan ditekuk ke depan. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya. Di situ kotak ini yang paling kiri yaitu adalah sebagai tumpuan anak-anak. Nah, dan yang kotak besar ini yaitu sebagai bak pasirnya. Jadi diusahakan anak-anak saat lari dan mau melakukan loncatan, jadi harus menginjak tumpuan, yaitu biasanya tumpuan menggunakan balok kayu atau karet, atau kalau nggak ada biasanya pakai keset. Nah, buat tanda untuk melakukan tumpuan awal. Nah, kenapa kok menggunakan kaki satu? Nah, supaya lompatan saat melayang bisa jauh. Nah, harus menggunakan kaki yang paling kuat juga. Kalau anak-anak kaki tumpuannya paling kuat kanan, gunakanlah kaki kanan. Kalau tumpuan paling kuat kaki kiri, gunakanlah kaki kiri. Nah, ini tadi gambarnya. Supaya lebih jelas, ini videonya bisa dilihat. Nah, ini menggunakan bak pasir ya anak-anak. Lalu ini ada kuning adalah tumpuannya. Nah, bisa dilihat videonya. Berlari dengan cepat, lalu menginjak tumpuan dan mendarat dengan kaki ditekuk. Kenapa kakinya harus ditekuk? Supaya tidak cedera. Jadi semua beban saat mendarat bisa diwakili oleh kaki yang ditekuk. Nah, bisa dilihat lari dengan secepatnya, lalu menginjak tumpuan, meloncat melayang, dan saat mendarat kaki ditekuk. Itu tadi video lompat jauh. Kenapa Pak kok harus berlari dengan kencang? Nah, kenapa? Karena supaya saat anak-anak menginjak tumpuan dan saat melakukan loncatan, jaraknya bisa jauh. Namanya juga lompat jauh. Jadi diusahakan lompat sejauh-jauhnya. Jadi pertandingan lompat jauh ini jarak yang paling jauh pasti menjadi pemenangnya. Nah, ini tadi ternyata sudah selesai penjelasan dari Pak Badrus. Di sini anak-anak mendapat tugas yaitu mengerjakan LKS evaluasi PJOK halaman 88 sampai 89. Bapak ulangi lagi tugas PJOK-nya yaitu mengerjakan LKS evaluasi PJOK halaman 88 sampai 89. Nah, sekian dari Bapak. Sebelum Bapak akhiri, Bapak berpesan kepada anak-anak tetap semangat belajarnya. Jangan lupa sholat 5 waktu dan dijaga kesehatannya. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.